Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau ketemu dengan customer ya, tepatnya di Els Coffee Bandar Lampung. Ini customer lama yang kita udah beberapa waktu nggak ketemu lah. Kita mau ngomongin project yang udah lewat. Oke guys, kita waktunya pulang. Jadi kita akan ketemu sama Pak Guru. Halo. Bayar yang depan. Jadi buat teman-teman yang pebisnis ya, yang biasa ngobrol sama klien sama customernya, di Els Coffee di Kupang Tebah ini cukup recommended ya buat nongkrong, urusan bisnis maupun nongkrong sih ya, cukup recommended. Ya jadi gitu. Kalau profesinya sales ya memang kita harus sering ketemu customer, jalin silaturahmi ya.
meskipun si customer itu lagi nggak ada proyek sama kita gitu. Tapi kita tetap harus punya hubungan baik dengan mereka. Oke guys, kita pulang dulu. Mungkin sebagian teman-teman kan nggak, termasuk gua dulu waktu baru lulus kuliah, gua juga nggak mau jadi sales ya. Ternyata setelah kita nyobain pekerjaan kerja di pabrik, kok ngerasa nggak cocok gitu ya. Kita mulai tahu bahwa passion kita sebenarnya kita senang ketemu orang, tipe-tipe orang-orang extrovert lah ya. Akhirnya ya udah kita cobain kerjaan sales dan cocok gitu. Gue dari 2017 jadi sales, mungkin udah hampir 4 tahun sekarang. Daily activity-nya gitu. Kalau dari pagi kita biasa cek email apa segala macam, kontak-kontak ya, telepon customer, atau kita koordinasi dengan teman-teman kita di kantor yang supporting kita. Kalau udah agak siang biasanya gue visit customer, bisa itu datang kita ke kantornya atau bisa kita ketemuan kayak tadi. Gue ketemu di Els Coffee Teluk ya, Kupang Tebak. Selain itu juga memang di situ agak enak buat ngobrol, buat nongkrong, nggak terlalu berisik ya, nggak terlalu bising. Jadi kalau urusan bisnis sih lumayan worth it lah, lumayan nyaman gitu. Nah terus apa aja sih yang kita bahas sama customer? Tadi gue ketemu mungkin hampir 2 jam ya, ya kita ngobrol banyak hal, nggak harus melulu soal kerjaan gitu. Karena kebetulan customer yang tadi itu gue terakhir ada kerja bareng dengan beliau itu tahun 2018, artinya udah tahun lalu kita nggak ada kerjasama gitu ya. Cuman kita masih menjalin hubungan baik. Karena itu tadi guys, silaturahmi itu salah satunya bisa mendatangkan rezeki gitu. Karena beliau itu kontraktor biasa di pekerjaan PU gitu ya. Dan kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan customer kita, meskipun memang beliau lagi nggak ada kerjaan gitu. Nggak ada kerjaan yang berhubungan dengan produk kita, tapi kan nextnya bisa jadi beliau ada dapat kerjaan lagi yang berhubungan dengan produk kita. Jadi tadi lebih banyak ngobrolin soal ya kehidupan kita, nggak melulu soal kerjaan, walaupun memang ada sedikit kerjaan yang kita obrolin. Kita coba review apa yang udah kita kerjain bareng 2017 sama 2019 gue nggak ada kerja bareng dengan beliau begitu. Dan kebetulan memang beliau ini customer pertama gue di Lampung. Jadi 2017 produk gue tuh belum dikenal di sini gitu kan. Jadi beliau itulah yang pertama kali jadi customer gue di Lampung, beli pompa Willow waktu itu. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali jadi sales, mungkin kalau yang memang nggak paham soal rulesnya tuh gimana sih seorang sales, baru pertama kali mungkin mikir aduh gimana ya dikasih target segala macam gitu ya. Tapi kalau yang udah pernah jadi sales, gue sih meyakini teman-teman yang udah pernah jadi sales, nextnya dia cari pekerjaan ya sales lagi gitu. Karena keuntungannya ya banyak. Waktu kita jadi sales itu kita ketemu dengan banyak orang. Kayak tadi itu kita ketemu langsung sama bosnya langsung kan, ketemu dengan business owner gitu. Dan mungkin kalau kita kerja di perusahaan besar gitu ya, di pabrik, kita ketemu sama manajer aja belum tentu sehari sekali gitu kan. Tapi ketika kita jadi sales, kita bisa ketemu sama bos-bos, dan itu
apa ya, salah satu keuntungan kita. Jadi dari sisi koneksi kita jadi lebih banyak kenal banyak orang. Di sisi lain, dan memang pekerjaan sales ini nggak mudah buat orang yang nggak punya passion di jualan. Jadi kalau bos gue bilang, sebagai lulusan teknik, oke, lu jago AutoCAD gitu, lu jago technical knowledge ya, lu jago matematika, fisika, whatever lah. Skills yang paling penting menurut bos gue adalah lu harus bisa jadi sales. 10 kali lipat lebih penting daripada technical knowledge lu. Bukan berarti technical knowledge-nya itu nggak penting, karena seorang sales engineer ya itu technical yang dijual gitu. Tapi menjual itu kan ada seninya, itu ada caranya gitu. Ada seni komunikasinya, ada seni negosiasinya. Dan menurut gue sih semua orang bisa jadi sales. Kalau seandainya yang masih bujang punya pacar, berarti dia sudah bisa menjadi sales buat dirinya sendiri gitu. Apalagi yang udah menikah, ketika dia punya dapetin istrinya, dia sudah menjadi sales bagi dirinya sendiri. Nah kalau yang jomblo ini, aduh ini yang repot nih. Jangankan buat jual produk orang lain gitu ya, jual dirinya sendiri aja agak susah. Makanya skill sales ini cukup penting di dalam bisnis. Karena apapun yang bisa lo bikin, inovasi apa yang bisa lo ciptain, produk apapun yang bisa lo ciptain, kalau lo nggak bisa ngejualnya, bisnis lo pasti akan tumbang. Kalau lo nggak bisa ngejualnya, nggak akan ada sales yang masuk, ya bisnis lo pasti akan tumbang. Jadi ini udah jam 5 lewat lah ya. Kita lagi siap-siap OTW ke rumah. Mungkin sementara itu dulu guys vlog kita hari ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye.